negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Halo Ibu Erni, Assalamualaikum, selamat malam. Bagaimana kabarnya Ibu Erni? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu Rasmi. Bagaimana Bu? Apakah saya ada yang bisa saya bantu? Baiklah Bu, kalau boleh saya minta waktunya sedikit untuk mengutarakan permasalahan saya. Kira-kira Bu Rasmi ada waktu? Ya, kebetulan saya ini tidak ada kegiatan hari ini. Silakan Ibu, ada Ya. permasalahan apa? Begini Bu, saya mempunyai sedikit masalah nih di sekolah saya. Mungkin setelah saya menceritakan ke Ibu Rasmi, saya mendapatkan sedikit gambaran atau solusi yang terbaik dari penyelesaian masalah saya. Jadi Ibu Erni ini punya masalah apa Ibu? Jadi begini Bu ya, saya tuh mempunyai masalah, salah satu murid saya itu memiliki kebutuhan yaitu hiperaktif di kelas dan susah sekali untuk diatur dan selalu mengganggu temannya dalam belajar. Apakah Ibu sudah menelusuri mengapa anak tersebut melakukan hal tersebut? Iya sudah Bu, saya sudah menelusurinya. Jadi saya sudah memanggil anak tersebut dan mencari tahu mengapa anak tersebut sangat aktif dan selalu mengganggu temannya ketika belajar. Lalu bagaimana dari hasil pengamatan Ibu, apakah penyebab dari anak tersebut kurang aktif dalam selalu mengganggu temannya belajar? Bagaimana pengamatan Ibu? Ya jadi Bu, setelah saya mengamatinya dan menanyakan langsung, oh ternyata anak tersebut berusaha mencari perhatian dari temannya dan kemungkinan anak tersebut kurang mendapat perhatian dari orang tua di rumah. Nah, kira-kira kondisi ideal apa yang Ibu harapkan dari anak didik tersebut? Nah, tentu saja saya mengharapkan anak tersebut dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan tidak mengganggu temannya. Nah, kalau begitu, adakah yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan minat belajar anak tersebut? Berdasarkan pengamatan saya nih Bu ya, hal yang akan saya lakukan adalah berkonsultasi dengan orang tua tentang perihal anaknya di sekolah, serta berusaha memberikan perhatian lebih kepada anak yang hiperaktif itu. Jadi, apakah ada metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh iya ada Bu, metode yang pernah saya lakukan yaitu memberikan pelajaran dengan teknik permainan, misalnya dengan memberikan permainan Lego atau dengan permainan huruf-huruf bergambar. Wah, luar biasa ya Bu. Jadi kalau Ibu ranking itu dari angka 1 sampai 10, kira-kira Ibu berhasil sampai di mana? Kalau saya beri peringkat antara angka 7 sampai 8 Bu. Baik, selanjutnya langkah-langkah apa yang Ibu rencanakan akan lakukan selanjutnya dan bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah yang akan saya lakukan yaitu saya akan berkonsultasi dengan dan mengupdate segala informasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagai praktik baik dengan guru hebat lainnya baik di sekolah maupun di luar sekolah Bu ya, untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai tenaga pendidik. Jadi bisa saya terapkan di kelas dengan berbagai metode belajar. Baik. Belajar
menarik, menantang sehingga para murid saya itu selalu merindukan kehadiran saya di kelas. Ya, jadi baik. Jadi siapa yang kira-kira bisa membantu Ibu dalam mewujudkan rencana tersebut? Di sekolah banyak dukungan yang diberikan Bu, misalnya dari dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan mungkin diri saya sendiri yang konsisten dalam menjalaninya Bu. Ya, baik. Jadi kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan dalam melakukan kegiatan tersebut? Tidak terlalu lama Bu dalam melakukan hal tersebut. Nah, kapan waktu Ibu akan melaksanakan metode pembelajaran tersebut? Saya akan melakukan metode tersebut secepat mungkin Bu. Nah, kemudian komitmen apa yang Ibu lakukan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik? Seperti yang saya ungkapkan tadi Bu, saya akan terus berkolaborasi bersama dengan kepala sekolah, dengan guru-guru, dan kemungkinan saya akan berkolaborasi juga dengan orang tua dan semua warga sekolah. Baik, Bu Erni. Jadi dukungan seperti apa yang Ibu harapkan dari kegiatan tersebut? Dukungan seperti dukungan sarana dan prasarana Bu. Ya, baiklah Bu Erni. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik sehingga bisa Ibu terapkan di kelas. Semoga dari perbincangan kita Ibu mendapatkan solusi yang baik ya Ibu. Iya Bu, Masya Allah, saya merasa lega Bu. Saya telah mendapatkan solusi dari perbincangan kita tadi. Syukurlah kalau begitu. Masih mungkin ada hal lain yang Ibu ingin tanyakan? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya. Sama-sama Ibu. Mungkin sampai di sini perbincangan kita. Saya berharap kita bisa berbagi. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Ibu Erni, Assalamualaikum. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Ibu Erni? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Rasmi. Memangnya ada masalah apa ya Bu? Bisa diceritakan sedikit? Jadi begini Bu, ada salah satu siswa saya yang kurang fokus ketika belajar. Dia kurang aktif mengikuti pelajaran dan pekerjaannya juga di sekolah itu jarang diselesaikan. Mungkin Ibu punya solusinya. Saya sudah kewalahan menghadapi anak tersebut. Mungkin Ibu bisa memberikan solusi yang baik buat saya. Baik Bu Rasmi. Tadi Ibu Rasmi bilang ada salah satu siswa Ibu yang kurang berminat untuk belajar. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Bu, saya sebenarnya sudah menelusuri permasalahan ini. Saya juga pernah memanggil anak tersebut. Jadi saya menelusuri bagaimana kenapa dia kurang semangat mengikuti pelajaran di sekolah. Oke, jadi Bu, setelah saya mengamati dan menanyakan langsung, lalu dari pengamatan Ibu, mengapa dia kurang meminati untuk belajar? Kira-kira penyebabnya apa ya Bu ya? Jadi begini Bu, setelah saya amati, ternyata anak tersebut tidak suka dengan metode yang saya ajarkan dari metode demonstrasi.
dia kelihatan kurang semangat dan kurang suka dengan metode tersebut. Oke. Nah, kira-kira kondisi yang ideal apa yang Ibu Rasmi harapkan untuk anak tersebut? Tentu saja saya berharap murid tersebut dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan semangat ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Oke, kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Rasmi lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak itu? Berdasarkan pengamatan saya kurang menerapkan pembelajaran yang baik sehingga anak tersebut kurang semangat mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi yang saya lakukan yaitu menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan minat murid, kemudian memberikan pembelajaran yang bervariasi, menarik minat anak dan sesuai dengan kebutuhan anak. Baik Bu, selanjutnya apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh ada Bu, jadi saya pernah melakukan metode pembelajaran dengan permainan. Ketika itu metode pembelajaran yang saya lakukan itu diselingi dengan permainan. Misalnya dalam pengenalan angka, permainan dilakukan secara berkelompok. Jadi anak terlibat aktif dalam semua anak terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Wah, luar biasa ya Bu. Jika kita ranting itu dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu Rasmi, seberapa tingkat metode itu untuk menarik minat belajar anak? Kalau saya berikan peringkat, mungkin dari angka 8 sampai 9 ya Bu. Oke, baiklah Bu. Selanjutnya, apa rencana yang Ibu akan lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, juga memberikan pembelajaran yang diselingi dengan permainan dan ice breaking sehingga anak-anak dapat menarik dan semangat mengikuti pembelajaran yang saya lakukan sehingga tujuan pembelajaran yang akan dicapai dapat dicapai. Mungkin seperti itu Bu. Oke, baik. Terus siapa yang bisa membantu Ibu Rasmi dalam menyusun rencana tersebut? Dalam menyusun rencana tersebut, mungkin dapat dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga saya akan mengkomunikasikan dengan para orang tua siswa, sehingga mereka juga terlibat aktif semua dalam kegiatan pembelajaran yang akan saya terapkan. Lantas kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Mungkin tidak lama ya Bu. Jadi secepatnya saya akan terapkan di kelas saya karena anak didik harus segera mendapatkan pembelajaran yang bervariasi dan menarik sehingga anak lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Oke, betul sekali ya Bu. Nah, kapan Ibu Rasmi bisa melaksanakan rencana itu? Secepatnya Bu, mungkin dalam waktu dekat ini karena mungkin hanya pencapaiannya yang membutuhkan agak lama. Mungkin seperti itu Bu. Nah, kemudian nih Bu Rasmi, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan? Silahkan Bu, saya minta tolong untuk pencerahannya. Gimana Ibu? Baiklah Bu Rasmi, untuk selanjutnya adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Saya akan konsisten dengan mengupdate semua informasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan rekan guru hebat yang lainnya
sehingga meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Jadi saya bisa menerapkan di kelas dengan berbagai metode belajar yang menarik sehingga kehadiran saya selalu dirindukan oleh anak didik saya. Baik Bu, semoga rencana Ibu bisa berhasil ya Bu. Ya, Nah. mudah-mudahan semoga. Oke. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang sejenak tadi? Alhamdulillah Ibu, Masya Allah. Saya sudah mendapatkan pencerahan dan solusi yang dari perbincangan kita tadi. Alhamdulillah, syukurlah ya Bu ya. Ya. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil